Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya di channel Agara Maths. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas ya FR dari soal SNBT tahun 2023. Ya, soal nomor 1, nilai dari ini 6 pangkat 5 per 3 pangkat negatif 1 dikali 4 di pangkat 1 per 3 adalah ya kita bahas. Ini merupakan materi dari eksponen ya. Nah, seperti ini penyelesaiannya. Jadi yang di dalam ini 6, ini pangkat 5 kita pecah dulu jadi 2 kali 3 ya. Nanti 2 jadi pangkat 5, terus kemudian 3 pangkat 5. Karena kan A dikali B itu dipangkatkan misalnya M, itu menjadi A pangkat M dikali B pangkat N gitu ya. Kalau ada pangkat A-nya kalikan juga ke M juga. Oke, nah yang di bawahnya 3 pangkat negatif 1, ini 4-nya kita rubah menjadi 2 pangkat 2 ya. Nah, kemudian ini pembagian, jadi 2 pangkat 5 bisa kita tulis menjadi 2 pangkat 5, ya pangkatnya dikurang dengan yang di bawah ini X, bilangan pokoknya yang 2 mana ini ya, 2. Jadi pangkatnya dikurang 5 kurang 2, ya ini jadi 3, kemudian yang 3 juga gitu, ini bilangan pokoknya sama, jadi 5 kurang negatif 1 jadi 6. Nah ini dia ketemu lagi ya, jadi ini pangkatnya dikalikan 3 kali sepertiga 3 per 3, 6 kali sepertiga itu 6 per 3 ya, jadi 3 per 3 1, 2 pangkat 1 ya, ini 6 per 3 2 ya, 3 pangkat 2, 2 pangkat 1 2 ya, 3 pangkat 2 9, 2 kali 9 18 ya. Jadi pilihannya di sini D ya. Soal nomor 2, perbandingan jeruk milik A dan B adalah 3 banding 4. Perbandingan jeruk milik B dan C adalah 5 banding 7. Jika jumlah jeruk A dan C adalah 43, berapa banyak jeruk milik B? Ini perbandingan ya. Baik, kita bahas. Nah, di sini kita tahu bahwa A banding B 3 banding 4, kemudian B banding C 5 banding 7. Nah, kita mau buat nih A banding B banding C. Nah, jadi di sini yang sama mana? B-nya ya, B-nya. Jadi B ini harus kita samakan. Di sini B-nya 4, yang sini perbandingannya di sini 5. Berarti ini dikali 4. Ini kita kali 4. Ini kita kali 5. 5 kali 3 15. 5 kali 4 kali 5 20 ya. Ini kali 4 ya, yang ini dikali 4 ya, 4 kali 5 20, 4 kali 7 28, sehingga A banding B banding C nya 15 banding 20 banding 28 ya. Ini kita hapus dulu. Selanjutnya kita langsung cari ini A tambah C nya 43 tadi ya, jadi jeruk B nya kita ambil perbandingan B nya itu di sini, B nya 20, perbandingannya 20. Nah, karena ini jumlah A tambah C berarti perbandingannya kita tambahkan juga gitu, 15 tambah 28 dikali dengan banyak jeruk A tambah C nya 43. 15 tambah 28 itu 43 ya, jadi ini 43 nya kita bagi habis ya, jadi 1 kali 20 20. Jawabannya A ya, 20. Soal nomor 3, pabrik batu bata berhasil membuat 400 bata. Batu bata yang telah dibuat adalah 20% kurangnya dari batu bata yang ingin dibuat. Berapakah batu bata yang ingin dibuat? Baik, kita bahas. Nah, di sini misalkan X itu batu bata yang ingin dibuat ya seluruhnya. Nah, 400 bata itu 20% kurangnya dari seluruh bata. Artinya ini adalah 20% kurangnya dari seluruh bata. Itu artinya 80% dari X ya, 80% dari X. Nah, kemudian kalau 80% dari X berarti 0,8 dari X ya. 400 dibagi 0,8 itu 500. Jadi jawabannya D ya. 500 batu bata yang ingin dibuat. Nah, adik-adik bisa cek ya. Artinya 400 itu 20% kurangnya dari batu bata yang ingin dibuat. Yang diingin buat berapa? 500 ya. Berarti 500 dikali 20% berapa? 500 dikali 20% itu 500 dikali 20 per 100, 20 per 100, 500 dibagi 100, 5 kali 20 100 ya, 100 berarti 20% kurangnya dari bata yang ingin dibuat semuanya, berarti 500 dikurang 100 hasilnya berapa? 400. Sama ya, 400 ini dia kan, 400. Soal nomor 4, sebuah keluarga memiliki 3 orang anak. Peluang keluarga memiliki 2 anak perempuan dan 1 anak laki-laki adalah ya. Kita bahas ini soal peluang ya. Jadi kalau dia 3 orang anak di sini berarti ruang sampelnya itu kemungkinannya anak pertama, kedua, ketiga itu perempuan semua nih, perempuan kemudian laki-laki terus sampai laki-laki. Ya, ada berapa nih?
ada 8. Jadi kemungkinan punya anak itu ada 8 cara ya. Nah, kemungkinan memiliki 2 anak perempuan dan 1 laki-laki di sini ya, ini dia perempuan-perempuan, kemudian laki-laki, kemudian perempuan, laki-laki dan perempuan. Setelah itu dia laki-laki, kemudian perempuan 2 ya. Ini dia. Ada berapa? Ada 3. Nah, ada 3 cara. Nah, peluangnya ya NA per NS ini ya. Yang dimaksud 3 per ya, ruang sampelnya 8. 3 per 8 ya. Jawabannya di sini C. Soal nomor 5. Sebuah kubus memiliki ukuran panjang rusuk 14 cm. Misalkan sebuah kerucut berada di dalam kubus sedemikian rupa sehingga alas kerucut menyinggung bidang alas kubus serta titik puncak kerucut tepat menyentuh sisi atas kubus. Untuk pi 22/7 luas permukaan kerucut tersebut adalah. Baik, kita bahas. Ya, gambarnya seperti ini tadi. Panjang rusuk kubusnya 14 ya. Jadi 14 berarti di sini setengahnya ya, 7 ya, 7. Ini tingginya sama dengan rusuk kubus ya, 14 juga 14. Kita cari ini panjang garis pelukis dari kerucutnya, S ya. Jadi S itu sama dengan akar dari 14 pangkat 2 tambah 7 pangkat 2 ini, Pitagoras ini ya. Sama dengan ini 196 ditambah ini 49. Jadi semuanya sama dengan ini 5, 1, 20 ya. 24. Nah, ini dia panjang garis pelukisnya. Akar 245. 245 itu kalau kita bagi-bagi 5, ini 4, 29 ya, 49. Itu 49 dikali 5 atau sama dengan 7 akar 5. Itu panjang garis pelukisnya. Nah, yang ditanya di sini adalah luas permukaan dari kerucut itu. Luas permukaan kerucut itu ya sama aja dengan pi R dikali dengan R tambah S ya. Sama dengan pi-nya 22/7, R-nya 7 ya, dikali 7 tambah 7 akar 5 ya, seperti ini ya. Nah, sama dengan ini habis 22. Nah, ini sama-sama 7 ya, bisa difaktorkan kali 7, ini jadi 1 tambah akar 5 ya. 22 dikali 7, 154. Atau bisa kita tulis akar 5 tambah 1 gitu ya. Jadi jawabannya 154 dikali akar 5 tambah 1. D ya, D. Demikian pembahasan soal kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.